Selamat pagi PMI Solo. Ya Mbak, selamat pagi Mbak. Saya dari Bank Darah Rumah Sakit Surakarta. Mau dropping darah bisa Mbak? Oh iya bisa Mbak. Untuk droppingnya apa aja ya? Oh iya, untuk whole blood golongan darah A-nya 5, untuk PRC golongan B-nya 3, untuk PRC golongan O-nya 4 ya Mbak. Oh iya itu aja ya Mbak ya. Iya Mbak. Oh iya Mbak, maaf mengganggu waktunya. Saya Oh, mau iya. bertanya untuk alur pengeluaran darah yang di RS Rumah Sakit Surakarta itu bagaimana ya? Apa boleh tahu? Oh iya Mbak, itu pertama kan petugas bangsal atau perawatnya kan membawa surat permintaan darah beserta sampel pasien darah berupa sampel pasien ke bank darah rumah sakit. Kemudian setelah itu dari petugas bank darahnya kita mencocokkan dulu sampel pasien dengan surat permintaan darahnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah selesai, dari petugas bank darah memberi kartu untuk pengambilan darah. Nanti kalau semuanya darahnya sudah selesai, untuk diberikan kepada petugas bangsal atau perawat tadi. Kemudian setelah itu, petugas bank darah menyiapkan darah permintaan pasien sesuai dengan yang tertera di surat permintaan darah. Kemudian setelah itu kita mencocokkan dulu golongan darah pasien dan donor sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai dengan surat permintaan darah, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan cross matching. Nah, pada proses cross matching sendiri kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jaman atau lebih untuk satu pasiennya. Kemudian kalau seumpamanya hasilnya sudah selesai dan negatif, kita informasikan ke bagian bangsal atau ruangan pasiennya kalau darah sudah selesai. Kemudian dari perawat atau petugas bangsalnya kemudian akan mengambil darahnya dengan menggunakan cool box yang khusus untuk pengambilan darah. Sebelum darahnya dikeluarkan, nanti petugas bank darah memeriksa lagi kecocokan data surat permintaan dengan data dari bank darah dengan darah yang akan dikeluarkan. Yang dicocokkan itu antara lain nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis kalau ada, kemudian golongan darah, dan juga jenis permintaannya. Kalau sudah sesuai semua, baru bisa dikeluarkan, kita serahkan kepada perawat atau petugas bangsalnya. Nah, kemudian dari petugas bangsalnya meletakkan darah tadi di cool box kan biar darahnya tetap terjaga kualitasnya. Kemudian kalau sudah, kemudian dibawa ke bangsal untuk ditransfusikan ke pasien. Kalau untuk yang mengambil darahnya itu apa harus petugas perawat yang di bangsal? Kalau semisal dari keluarga pasien yang mengambil ke bank darah itu apa boleh? Kalau di sini biasanya harus perawatnya sih Mbak, soalnya kan kalau dari keluarga pasien takutnya kan belum tahu alurnya bagaimana, kemudian belum tahu cara memperlakukan darahnya bagaimana, jadi takutnya nanti kualitasnya malah rusak atau tidak sesuai dengan anjuran transportasi darah. Nah, kalau semuanya dari perawat kan sudah tahu bagaimana caranya memperlakukan darahnya, terus harus digimanain cara-caranya, jadi kita lebih menekankan ke kualitas darahnya sih Mbak. Oh ya, untuk permintaan darah yang dikirim ke PMI itu jenis permintaan apa saja ya Mbak ya? Semuanya atau ada pengecualian begitu? Oh enggak Mbak, kalau seumpamanya surat permintaan darahnya yang dikerjakan di bank darah itu kan hanya yang permintaan whole blood dan packed red cell atau PRC saja Mbak. Jadi kalau seumpamanya permintaannya trombosit atau fresh frozen plasma atau FFP itu biasanya langsung dikirim ke PMI, soalnya kan dari bank darahnya sendiri kan tidak punya stok darahnya. Kemudian juga ada yang pasien yang hasil cross matchingnya yang incompatible, sehingga harus
dikerjakan ke PMI. Kemudian ada juga yang pasien yang kesulitan dalam menentukan golongan darah, itu biasanya juga kita rujuk ke PMI, Mbak. Jadi nggak semuanya kita kerjakan di bank darah semua, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih ya Mbak ya atas informasi yang diberikan. Iya, Mbak, sama-sama, Mbak. Yes, selamat siang. Siang.